Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kami dari kelompok 2. Pernahkah kalian melihat orang-orang berkumpul, saling membantu dan bekerja sama tanpa diminta? Bukan karena imbalan, tetapi karena rasa kebersamaan yang begitu kuat. Itulah yang disebut dengan rewangan. Pada kesempatan kali ini kami akan membahas salah satu tradisi budaya Indonesia yang masih lestari hingga sekarang, yaitu rewangan. Mari kita simak bersama dalam video berikut ini. Tradisi rewangan merupakan salah satu tradisi gotong royong dalam masyarakat Jawa yang mencerminkan nilai kebersamaan dan solidaritas sosial. Tradisi ini biasanya dilakukan pada saat terdapat hajatan, seperti pernikahan atau acara besar lainnya, di mana warga datang membantu tanpa dimintai secara formal. Secara filosofi, rewangan berangkat dari prinsip bahwa manusia tidak dapat hidup sendiri. Dalam budaya Jawa, kebersamaan dianggap lebih utama daripada kepentingan pribadi. Nilai ini menjadi dasar terbentuknya hubungan sosial yang kuat di lingkungan masyarakat. Rewangan juga dapat dipahami sebagai bentuk sistem dukungan sosial alami yang tumbuh dari kehidupan masyarakat agraris. Ketika sumber daya terbatas, masyarakat saling membantu untuk meringankan beban satu sama lain. Kebiasaan ini kemudian diwariskan dari generasi ke generasi. Selain itu, rewangan bukan hanya tentang bantuan tenaga, tetapi juga menjadi ruangan interaksi sosial. Di dalamnya terdapat komunikasi, mempererat hubungan, dan penanaman nilai kebersamaan kepada generasi muda. Karena itu, rewangan memiliki peran penting sebagai perekat kehidupan sosial masyarakat. Dalam pelaksanaannya, rewangan memiliki proses yang terorganisir, meskipun tidak bersifat formal. Persiapan biasanya sudah dimulai beberapa hari sebelum acara berlangsung. Dari sisi keluarga yang punya hajatan, mereka akan menginformasikan kepada tetangga atau kerabat tanpa perlu undangan resmi. Nah, walaupun tidak menggunakan undangan resmi, masyarakat biasanya langsung mengerti bahwa yang memiliki hajatan sedang membutuhkan bantuan. Nah, uniknya lagi, warga yang datang seringkali tidak datang dengan tangan kosong. Mereka biasanya membawa bahan makanan atau peralatan yang sekiranya dibutuhkan. Nah, kegiatan rewangan biasanya dimulai dari H-3 hingga H-1 sebelum acara. Kegiatan yang dilakukan biasanya dilakukan bersama-sama seperti memasak, menyiapkan tempat, dan mengatur perlengkapan. Meskipun tanpa sistem tertulis, pembagian tugas berjalan secara alami karena sudah menjadi kebiasaan yang turun-temurun. Dalam tradisi rewangan, terdapat pembagian peran yang terbentuk secara alami dalam masyarakat. Meskipun tidak ada aturan tertulis, setiap individu umumnya sudah memahami perannya masing-masing. Hal ini terjadi karena kebiasaan yang sudah berlangsung sejak lama, sehingga masyarakat secara tidak langsung belajar dan menyesuaikan diri dengan kebutuhan kegiatan yang ada. Perempuan umumnya berperan di bagian dapur, seperti menyiapkan bahan makanan, memasak, dan menyajikan hidangan. Disinilah terjadi berbagai interaksi sosial, mulai dari berbincang-bincang hingga berbagi pengalaman hidup. Suasana di dapur biasanya terasa hangat dan penuh kebersamaan, karena di sela-sela kegiatannya, mereka juga saling bertukar cerita dan mempererat hubungan. Jadi secara tidak langsung, nilai-nilai budaya seperti kebersamaan, kepedulian, dan kerjasama juga diwariskan kepada generasi yang lebih muda melalui interaksi tersebut. Sementara itu, laki-laki biasanya berperan di bagian luar, seperti mendirikan tenda, menata tempat, serta membantu pekerjaan yang membutuhkan tenaga fisik yang lebih besar. Mereka bekerja sama untuk memastikan semua persiapan berjalan dengan baik, mulai dari penataan tempat hingga kesiapan fasilitas yang dibutuhkan dalam acara. Kerjasama ini menunjukkan adanya rasa tanggung jawab bersama dalam menyukseskan kegiatan tersebut. Menariknya, tidak ada peran yang dianggap lebih penting dari yang lain. Semua peran memiliki kontribusi yang sama pentingnya dan saling melengkapi. Tanpa adanya kerjasama di antara berbagai peran tersebut, kegiatan rewangan tidak akan berjalan dengan lancar.
Setiap individu, baik yang bekerja di dapur maupun di luar, memiliki tujuan yang sama, yaitu membantu dan mendukung terselenggaranya acara dengan baik. Hal ini menunjukkan bahwa kerjasama tidak harus selalu diatur secara formal. Dengan adanya kebiasaan, rasa saling memahami, dan kepedulian antara anggota masyarakat, seluruh kegiatan dapat berlangsung dengan tertib dan harmonis. Tradisi rewangan ini menjadi salah satu contoh nyata bagaimana nilai kerjasama dan sikap saling menghargai diterapkan dalam kehidupan bermasyarakat sehari-hari. Rewangan memiliki banyak nilai positif baik dari sisi sosial maupun ekonomi. Dari segi ekonomi, rewangan dapat membantu meringankan beban biaya penyelenggaraan acara. Dengan adanya bantuan tenaga dari warga, kebutuhan untuk menyewa jasa tambahan dapat dikurangi. Namun, nilai yang paling utama adalah nilai ketulusan. Orang-orang yang datang membantu tidak mengharapkan imbalan. Mereka merasa cukup dengan kebersamaan dan rasa dihargai sebagai bagian dari komunitas. Selain itu, rewangan juga menciptakan apa yang bisa disebut sebagai tabungan sosial. Ketika seseorang membantu orang lain hari ini, maka di masa depan ia juga akan mendapatkan bantuan yang sama saat membutuhkan. Nilai-nilai seperti kebersamaan, kepedulian, dan solidaritas, inilah yang membuat tradisi rewangan tetap bertahan hingga sekarang. Di tengah perkembangan zaman, tradisi rewangan menghadapi berbagai tantangan. Gaya hidup modern yang lebih individualis membuat partisipasi masyarakat mulai berkurang, terutama di daerah perkotaan. Selain itu, munculnya jasa profesional seperti catering dan event organizer membuat sebagian orang lebih memilih cara yang praktis dibandingkan melibatkan banyak orang. Namun, demikian, nilai-nilai dalam rewangan tetap relevan. Semangat gotong royong, kebersamaan, dan saling membantu masih sangat dibutuhkan dalam kehidupan sosial saat ini. Oleh karena itu, penting bagi generasi muda untuk tetap mengenal dan melestarikan tradisi ini, meskipun dengan penyesuaian terhadap zaman. Rewangan bukan hanya sekedar tradisi, tetapi juga cerminan identitas dan kekuatan sosial masyarakat Indonesia. Kami berharap setelah menonton video ini, kita bisa lebih menghargai dan melestarikan tradisi rewangan dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih atas perhatian kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.